lipatlah tangan dan tutuplah mata. Kami di surga, Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk kami sampai dengan saat ini, Bapa. Kami bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk kami bisa melakukan sekolah minggu online lagi bersama-sama, Bapa. Bapa, kayaknya Engkau memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya dengan baik. Hanya ini doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita bernyanyi lagu baca kitab suci. Semuanya bernyanyi dengan gembira ya. Dengan gerakan semuanya. Sambil duduk juga tidak apa-apa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi yang lebih semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Selamat mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Adiman. Salam adik-adik semua, selamat hari Minggu, selamat jumpa kembali dalam cerita Alkitab. Dan hari ini Kak Adi akan menceritakan kisah Alkitab tentang Tabita. Ya, tapi sebelumnya mari kita semua duduk rapi, kita siapkan kita punya hati untuk kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui kisah Alkitab, melalui cerita Alkitab. Mari Tuhan memberkati, biarlah semua boleh berjalan dengan baik, dan kami boleh duduk sopan dalam mendengarkan cerita Alkitab. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik semua, semuanya duduk sopan, duduk yang baik. Kak Adi akan memulai cerita hari ini. Seperti Kak Adi bilang tadi, cerita hari ini tentang Tabita. Ya, jadi di suatu tempat yang bernama Yope ada satu perempuan namanya Tabita. Ya, jadi Tabita ini dia adalah perempuan yang baik. Dia suka bersedekah, suka berbuat baik kepada semua orang di sekitarnya. Nah, dia suka bersedekah. Nah, sedekah itu apa adik-adik? Sedekah itu adalah kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan. Atau juga bisa juga kita menolong orang lain, kita membantu orang lain. Nah, seperti itu. Itulah yang biasa dilakukan oleh Tabita. Nah, Tabita ini dia mempunyai talenta menjahit pakaian adik-adik. Ya, jadi Tabita suka menjahit pakaian dan dia biasa membagi-bagikan kepada janda-janda di sekitar
rumahnya Tabita. Nah, karena Tabita suka menjahit, maka tiap hari Tabita mulai mendapatkan kain, terus dia mulai jahit pakaian, terus dia bagi-bagikan kepada orang-orang di sekitar, terutama para janda. Nah, karena para janda di masa itu, mereka itu adalah orang yang miskin. Nah, jadi uang yang mereka peroleh hanya bisa untuk beli makanan. Ya, jadi suami bisa beli pakaian. Nah, Tabita melihat itu dengan talenta yang Tabita punya, maka Tabita mulai menjahit pakaian, terus dia bagi-bagi kepada janda-janda di sekitar rumah. Nah, jadi Tabita itu sangat terkenal dengan kebaikannya oleh orang-orang di sekitar rumahnya Tabita. Nah, oleh karena terkenalnya Tabita, setiap orang yang melihat Tabita itu dong sangat menyukai Tabita. Nah, terus satu hari Tabita ini dia jatuh sakit. Dia sakit dan sampai akhirnya Tabita ini meninggal, adik-adik. Nah, karena Tabita sudah meninggal dan orang-orang di sekitar rumahnya yang biasa Tabita bantu itu, terutama para janda, dong dengerin Tabita dia sudah meninggal, mulai sudah kumpul semua, terus dong mulai pergi di Tabita ke rumah. Ada yang dong bawa dengan itu pakaian yang Tabita jahit, terus dong mulai menangisi Tabita yang sudah meninggal. Nah, dong sangat sedih semua, sangat merasa kehilangan karena Tabita ini meninggal. Nah, setelah itu beberapa orang dari janda ini mulai memandikan jenazah Tabita, terus dong mulai bawa Tabita ke ruangan atas. Nah, dong kasih tidur ini Tabita yang dia punya mayat ini, dong kasih tidur di tempat tidur. Terus dong mulai menangisi Tabita. Nah, setelah itu beberapa murid mengetahui bahwa Petrus ada di kota Lida. Nah, kota Lida ini jaraknya sonde jauh dari tempat tinggal Tabita tadi di kota Yope, ya. Jadi karena dong tahu bahwa Petrus ada di kota Lida, maka dong utus ada 2 orang untuk menghadap ke Petrus. Nah, untuk apa? Dong mau pikas tau Petrus supaya segera datang ke tempatnya Tabita. Nah, terus ini 2 orang dong pergi sudah ke Lida. Dong sampai di Lida, dong ketemu Petrus, terus dong kasih tahu Petrus bahwa Petrus harus segera ke Yope untuk pergi melihat Tabita yang meninggal. Oke. Nah, setelah mendengar informasi dari kedua orang yang diutus oleh murid yang lain dari Yope ke Lida untuk memberitahukan Simon Petrus, maka Petrus juga mulai bergegas cepat-cepat. Dia langsung berangkat ke Yope dan dia sampai ke rumah Tabita dan langsung naik ke ruangan atas tempat di mana jenazah Tabita ditidurkan. Nah, sampai di ruangan atas, adik-adik, seperti tadi Kak Adi bilang bahwa di rumah Tabita itu sudah banyak sekali orang yang menangisi jenazah Tabita. Nah, termasuk di ruangan atas tempat di mana Tabita dibaringkan. Ada banyak janda-janda yang sering Tabita berbuat baik kepada mereka yang duduk di situ terus menangisi Tabita. Nah, setelah Petrus sampai di sana, Petrus menyuruh semua yang ada di ruangan atas itu untuk keluar dari ruangan itu. Nah, Petrus mau buat apa adik-adik? Nah, Petrus suruh mereka semua keluar dari ruangan itu karena Petrus akan berdoa kepada Tuhan. Ya, setelah semua turun, Petrus mulai berdoa kepada Tuhan. Nah, setelah beberapa saat, Petrus telah berdoa kepada Tuhan Allah dan Petrus mulai mengatakan satu hal pada jenazah Tabita. Apa yang Petrus katakan adik-adik? Nah, Petrus bilang, Tabita, bangkit.
Wah, Tabita ini tadi sudah mati, tapi Petrus suruh bangkit. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Nah, akhirnya mujizat pun terjadi. Setelah Petrus berpaling ke jenazah Tabita, terus Petrus bilang, Tabita, bangkit. Seketika itu adik-adik, mata Tabita langsung terbuka. Dan Tabita langsung bangun. Tabita bangun, duduk. Terus dia lihat ke Petrus. Petrus langsung jalan ke Tabita. Petrus pegang dia punya tangan kanan. Petrus langsung kasih bangun Tabita. Nah, adik-adik, Tuhan membuat mujizat. Akhirnya Tabita dibangkitkan oleh Tuhan melalui Petrus. Ya. Setelah itu, Petrus menyuruh Tabita untuk pergi ke ruangan luar dan memberitahukan dengan sendirinya, maka semua orang di situ mengetahui bahwa Tabita telah bangkit. Nah, semua orang itu di sekitar situ senang sekali karena Tabita sudah bangkit dari kematian. Nah, kenapa adik-adik, kenapa Petrus suruh orang-orang semua dalam ruangan atas itu keluar? Karena Petrus tidak mau orang-orang itu tahu atau orang-orang ini beranggapan bahwa Tabita itu dibangkitkan oleh Petrus. Tapi Petrus mau supaya orang-orang semua tahu bahwa Allah yang membuat mujizat melalui Petrus untuk membangkitkan Tabita. Ya. Jadi adik-adik sekalian, dari cerita ini, dari kisah Alkitab ini, Tuhan mau mengajarkan ketong untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Dan seperti Tabita tadi, Tuhan mau untuk ketong terus berbuat baik, terus melakukan kebaikan, mulai dari dalam rumah dan juga kepada orang-orang di sekitar ketong. Nah, berbuat baik seperti apa adik-adik? Terlalu banyak sekali contoh. Misalnya, kalau ketong sekolah, ketong biasa sekolah di sekolah itu, kalau sekarang kan ketong sekolah dari rumah. Nah, perbuatan baik saat ketong bersekolah di sekolah itu, misalnya ketong pun teman tidak memiliki bekal. Nah, terus ketong dari rumah nih, mama siapkan ke ketong bekal. Nah, dan bekal yang ketong punya itu bisa untuk ketong bagikan kepada teman yang tidak membawa bekal. Nah, seperti itulah kebaikan yang ketong buat. Atau mungkin kalau saat ketong sekarang sekolah di rumah, dan di rumah mungkin orang tua kita meminta ketong untuk membantu dong. Nah, seperti itu. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang ketong lakukan di rumah, misalnya ketong membantu orang tua. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Dan melalui cerita Tabita ini, biarlah ketong semua boleh terus menjadikan Tabita sebagai contoh orang-orang yang suka berbuat baik. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi seperti itulah cerita kisah Alkitab yang Kak Adi bawakan hari ini. Dan kalau kita mau baca kisahnya itu, kita bisa baca dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Ya, sampai di sini ketemu cerita sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Salam. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya apa yang tadi disampaikan boleh bermanfaat bagi kehidupan adik-adik hari lepas hari. Nah, Kakek, Ya, kita akan memberikan persembahan bagi adik-adik yang sudah membawa persembahan dari rumah, disimpan baik-baik di tangan kanan, dan kita akan memberi dengan ketulusan hati. Kita berdoa dulu ya sebelum kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang kami bawa dari rumah kami masing-masing. Kiranya persembahan ini berguna bagi pelayanan kami di Gereja Bethlehem Nekolan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya kita akan bernyanyi sambil persembahan dijalankan. lagu Berilah yang Baik. Ya, Berilah yang Baik.
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita sudah masuk ke lagu penutup ya adik-adik ya. Kita akan selesai ibadah sekolah minggu hari ini dan kita akan pulang. Sebelum itu kita bernyanyi dulu ya. Semua adik-adik boleh berdiri. Kita menyanyi dengan semangat lagu yang pasti semua adik-adik tahu. Semua berdiri, kita menyanyi dengan semangat ya. Kasihnya sampai selesai. Kita sudah membaca firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 8. Pak Andi memiliki 3 orang anak. Tertarik dan ingin mengambil mangga-mangga tersebut.